Haleluya, shalom, 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 kekasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Pray From Home, dan malam ini kita akan sharing bersama-sama tentang kunci menikmati berkat Tuhan. Mari kita berdoa sebelum mendengar firman Tuhan. Kami menyiapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu, karena kami menyadari tanpa firman-Mu, kehidupan kami akan kering. Dan dengan firman-Mu, kami dituntun untuk menuju rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, bersabda buat kami dalam nama Yesus. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, kunci menikmati berkat Tuhan adalah hal yang sangat luar biasa. Dalam 1 Timotius 6 ayat 17-19 saya bacakan buat saudara. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati. Dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Sumber berkat memang bisa dari mana saja. Bahkan iblis pun dapat memberikan berkat. Jadi jangan sampai kita berpikir kalau kita diberkati itu selalu dari Tuhan. Belum tentu. Bagaimana kita memperoleh berkat, dari mana sumbernya harus jelas. Sumber berkat yang sejati berasal dari Tuhan, dan ternyata tidak semua orang dapat menikmati berkat Tuhan, karena mereka tidak dapat mengelola. Saudara, bagaimana kita dapat menikmati berkat Tuhan? Ini yang kita mau pelajari malam ini. Yang pertama, Tuhan adalah sumber berkat. 1 Timotius 6 ayat 17 dikatakan, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ingatlah bahwa Tuhan adalah sumber berkat yang sejati. Tidak ada sumber berkat yang luar biasa, yang jauh lebih luar biasa daripada Tuhan sendiri. Dan kalau kita menyadari, ternyata berkat Tuhan itu memberikan damai sejahtera buat kita. Kalau kita menikmati berkat Tuhan dan kita tidak mengalami damai sejahtera, perhatikan baik-baik, jangan-jangan itu bukan dari Tuhan. Kemudian berkat Tuhan selalu memberikan kepuasan. Saudara yang dikasih Tuhan, orang yang diberkati Tuhan, dia akan bersyukur dan merasa puas. Merasa puas ini bukan berarti tidak mau bekerja lagi, tetapi merasa puas di sini adalah bisa bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Bandingkan kalau kita memperoleh berkat hasil dari usaha kita, kita berkata, aduh aku lega, tapi kita merasa capek, merasa lelah. Apalagi kalau menerima berkat dari iblis. Kita seperti dikejar-kejar. Kita seperti mengalami masalah demi masalah. Dan rasanya tidak puas, tidak pernah puas dengan apa yang kita punya. Hal yang pertama, Tuhan sumber berkat. Yang kedua, miliki sikap yang benar di dalam mengelola berkat, di dalam menikmati berkat. 1 Timotius 6 ayat 17-18. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi, dan membagi. Saudara, sikap yang benar terhadap berkat Tuhan adalah wujud dari hormat kita kepada Tuhan. Kalau kita menghormati kepada Tuhan,
tentu kita menyikapi setiap berkat Tuhan dengan benar. Oleh sebab itu, mari kita jaga hati. Jangan sampai tinggi hati, jangan sampai kita sombong, jangan sampai kita gegabah, jangan sampai kita takabur, jangan sampai kita lengah. Dan mari kita tidak berharap kepada hal-hal yang tidak pasti. Kepada yang hari ini ada, besok bisa lenyap. Hari ini kita juga jangan berharap kepada kekayaan. Saudara, kekayaan yang Tuhan berikan kepada kita itu untuk kita kelola. Dan setiap berkat yang Tuhan percayakan kepada kita, Tuhan mau kita kelola dengan benar. Karena Tuhan mau memberkati kita supaya kita menjadi saluran berkat buat orang lain. Kekasih Tuhan, terus berbuat baik, terus miliki gaya hidup berbagi. Saya percaya orang yang diberkati dan belajar menjadi saluran berkat, maka berkat dari Tuhan tidak akan berhenti mengalir. Karena kita siap dipakai. Tuhan adalah sumber, kita menjadi sarana membagi sumber berkat itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan ingat, sumber berkat akan mengalir lewat kehidupan kita karena kita bisa dipercaya. Dan terus andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam segala situasi, situasi yang tidak menentu, situasi yang sulit, situasi yang tidak enak, situasi yang tidak baik, percayalah Tuhan selalu baik. Dalam segala keadaan kita, Tuhan selalu siap sedia untuk menolong saudara. Tuhan selalu siap sedia untuk memberkati saudara. Kekasih Tuhan, miliki sikap yang benar. Yang kedua, yang pertama tadi Tuhan sumber berkat, yang kedua miliki sikap yang benar sehingga kita dapat yang ketiga menikmati berkat Tuhan. 1 Timotius 6 ayat 19. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Jadi ternyata Tuhan menolong kita. Tuhan menyediakan berkat buat kita, memberkati kita. Bukan untuk dihabiskan di hari ini, tetapi untuk persiapan hari esok. Hari esok bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk orang-orang yang bersama dengan kita. Orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Saudara, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahnya. Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhan itu yang membuat kita semakin dipercaya. Karena kita bisa mengelola, maka kita menikmati kekayaan itu. Bukan untuk dihambur-hamburkan, tapi untuk dibagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Bukan karena hasil susah payah kita. Itulah yang membuat kita bisa puas, bisa bersyukur, bisa bersukacita, bisa berterima kasih kepada Tuhan. Mari kita belajar mengelola berkat Tuhan dengan benar. Dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-19. Kelola dengan benar, maka kita akan diberikan kepercayaan demi kepercayaan. Sedikit demi sedikit, Tuhan akan tambahkan, dan tambahkan. Mari kita belajar bersyukur selalu. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Dikatakan demikian, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jangan pernah khawatir. Banyak orang yang gak takut Tuhan, gak percaya Tuhan, dia hidup di dalam kekhawatiran. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu dengan ucapan syukur. Saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mari kita terus bersyukur kepada Tuhan. Butuh apapun, ingin apapun, minta kepada Tuhan dengan doa, permohonan, dan ucapan syukur. Saya percaya setiap pergumulan kita, setiap permasalahan kita, selalu ada jalan keluarnya. Kita semua mengalami pergumulan, tetapi Tuhan yang menguatkan, menolong kita. Saudara, ternyata orang bekerja, dia akan capek juga. Oleh sebab itu, milikilah waktu istirahat. Dalam Amsal 3:24 dikatakan, jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi
engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Orang yang menikmati berkat Tuhan bisa tidur nyenyak. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara kerja terus sehingga lupa istirahat? Istirahat itu penting supaya Tuhan dapat memberikan mimpinya buat kita, memberikan visinya buat kita. Ketika tubuh kita istirahat, roh kita tetap terjaga, dan seringkali roh kita berkomunikasi dengan Tuhan, membuat hari esok kita lebih cerah, lebih cemerlang, lebih indah, karena Tuhan menyediakan yang terbaik buat hari esok. Jadi malam ini mari kita belajar menikmati berkat Tuhan, karena Tuhan mau kita jadi saluran berkat. Setiap berkat yang Tuhan percayakan kepada kita, hendaknya kita kelola dengan benar dan baik, bukan dihambur-hamburkan. Mari kita berdoa. Malam ini kami berdoa ya Tuhan, kami mau menjadi pengelola berkat Tuhan. Dan malam ini kami menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh kami. Ketika kami beristirahat, biarlah kami dapat beristirahat dengan nyenyak dan menyambut hari esok dengan penuh syukur, penuh sukacita, penuh harapan. Malam ini Tuhan, kami menyerahkan roh, jiwa, tubuh kami dalam tangan Tuhan. Dan biarlah malam ini kami semua yang sedang mengalami sakit, Tuhan memberikan kesembuhan dan pemulihan. Kami berdoa buat anak Aiko, Tuhan memberikan kesembuhan dan pemulihan. Rancangan-Mu yang terbaik Tuhan nyatakan buat Aiko. Kami berdoa buat Pak Slamet dan Cilui, Tuhan memberikan kesembuhan, pemulihan buat mereka berdua. Kami percaya mereka yang hidup dalam takut akan Tuhan, Tuhan berikan kesembuhan, pemulihan. Kami menyerahkan Yofi yang tegar, yang kuat. Biarlah ketika kemoterapi demi kemoterapi dia lakukan, Tuhan membersihkan sakit penyakitnya total, kansernya total. Biarlah keluarganya pun tetap berdoa bersama-sama dengan kami. Kami menyerahkan Pak Supadi dalam proses pemulihan dari penyakit yang ia alami. Kami berdoa ginjalnya diperbarui, prostatnya sembuh dalam nama Yesus. Kami menyerahkan Pak Jimmy Pranoto di Semarang. Tuhan memberikan kesembuhan dan pemulihan sempurna. Dan biarlah keluarga dan keluarga besarnya pun menikmati sukacita dari Tuhan. Tak lupa kami berdoa buat Pak Freddy dan Ibu Ina yang ada di Jakarta yang sedang mengalami sakit bersama anaknya. Kami berdoa satu keluarga ini, Tuhan menjamah kesehatan Pak Freddy, Ina, dan anaknya. Kami berdoa Tuhan memulihkan kesehatan mereka sempurna adanya. Kami berdoa untuk Bu Menok, Bu Ikut, juga Bu Roslinda. Mereka para oma yang takut akan Tuhan. Biarlah ketika mereka melayani keluarga mereka, Tuhan memberikan hikmat pertolongan, kekuatan ekstra. Kami menyerahkan saudara-saudari kami yang setiap hari bekerja dan melayani dengan sungguh-sungguh. Tuhan memberikan berkat khusus buat mereka, perlindungan khusus buat mereka. Dan kami percaya mereka dapat mengelola berkat Tuhan dengan luar biasa. Kami menyerahkan keluarga besar Jemaat Roh Jajak dengan segala keperluan, kebutuhan hidup sehari-hari. Kami percaya Tuhan sudah menyediakan yang terbaik buat para jemaat Roh Jajak. Dan kami juga berdoa buat keluarga Johan dan keluarga Daniel. Kami berdoa biarlah mereka senantiasa bergantung kepada Tuhan. Tuhan yang menyediakan segala keperluan dan kebutuhan mereka sehari-hari. Kami berdoa ya Tuhan untuk keluarga Alvinsiu yang ada di Selangor, Malaysia. Tuhan menjamah, melawat kehidupan mereka. Pekerjaan rumah tangga mereka pun sudah diberkati Tuhan. Kami menyerahkan keluarga Miss Lydia di Jakarta, di Manado, dan di berbagai daerah. Tuhan menyediakan yang terbaik dan melindungi mereka. Kami serahkan keluarga Ibu Siana, baik di Tangerang maupun yang ada di NTT. Semua pekerjaan yang mereka kelola, bahkan masa depan mereka, Tuhan sudah memberkati dengan khusus. Tuhan menyediakan yang terbaik buat mereka. Bahkan Tuhan menyembuhkan yang sedang sakit, memulihkan rumah tangga mereka. Dalam nama Yesus kami juga berdoa buat keluarga besar kami yang ada di Solo,
baik orang tua dan mertua, diberi berkat kesehatan, keperluan hidup sehari-hari, bahkan dari anak, menantu, dan cucu. Tuhan sudah memberkati mereka semua. Kami menyerahkan Okta, Chris, Haris, Intan dalam tangan Tuhan bersama anak-anak mereka juga. Kami menyerahkan keluarga Ibu Yuliana Hakim yang ada di Bali. Tuhan memberkati, melindungi, bahkan menyediakan segala sesuatu yang terbaik buat mereka. Tak lupa kami menyerahkan keluarga Aisinta, di mana ada keluarga yang belum mengenal Tuhan. Kami berdoa, biarlah rohnya dijamah Tuhan, dilawat Tuhan. Dan kami menyerahkan Mbak Dwi yang ada di Solo. Tuhan memberikan kekuatan di dalam pekerjaannya, memberikan hikmat dalam kehidupan sehari-hari. Kami menyerahkan keluarga hamba-hamba Tuhan, keluarga kekasih Tuhan yang mengikuti Pray From Home di berbagai daerah. Kami berdoa, Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan pertolongan, jalan keluar, solusi dalam setiap pergumulan kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Yesus kami percaya, bahkan ketika kami belum berkata-kata, Tuhan sudah menyediakan yang terbaik. Kami percaya Tuhan, pertolongan selalu tepat waktu. Tuhan membela, Tuhan menolong kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa juga buat bangsa negeri Indonesia. Indonesia cepat sembuh, cepat pulih. Proses vaksinasi dari ujung ke ujung pulau, daerah-daerah mulai lebih terlaksana. Dan biarlah di tahun ini 70% masyarakat Indonesia sudah vaksinasi secara lengkap. Dalam nama Yesus, kami juga berdoa biarlah Banyuwangi di bulan Oktober ini, herd immunity, 70% rakyatnya sudah vaksinasi. Di dalam nama Yesus, dijauhkanlah bangsa negeri ini dari sakit COVID-19, dan biarlah negeri ini makmur, damai sejahtera, tentram. Berkat Tuhan berlimpah, ekonomi mulai pulih kembali dalam nama Yesus. Kami menyerahkan saudara-saudari kami yang tinggal di mancanegara. Tuhan, berkat-Mu berlimpah buat mereka. Dan malam ini kami mengangkat kedua belah tangan kami. Curahkan segala berkat-Mu, limpahkan kepada kami ya Tuhan. Percayakan kepada kami di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan sudah berdoa. Sama-sama katakan amin. Tuhan menyertai saudara, melindungi saudara, Tuhan menyediakan segala sesuatu yang terbaik buat saudara. Tuhan Yesus memberkati.